Halo semuanya, halo teman-teman, halo sobat semuanya. Saya mau membagikan tutorial cara memanasin mobil manual atau apa yang rutin kita lakukan sebelum kita membawa mobil jalan dan sebelum kita memanaskan mobil. Nah, kali ini saya memberikan tutorial tentang mobil manual. Pertama-tama teman-teman, kita harus mengecek ya terlebih dahulu bagian mesin. Ya. Oke. Yang pertama, ini kan bagian mesin ya. Mesin mobil manual ini dan sejenis mobil yang lainnya. Mesin ada di bagian depan. Nah, pertama-tama kita harus mengecek atau kita lihat air radiator. Apakah bermasalah, ada kendala, atau berkurang. Ya, air radiator aman ya, aman, tidak berkurang, berarti tidak ada masalah. Ya, ini kalau sempat habis, sempat berkurang secara drastis, berarti bagian radiatornya ini bermasalah ya, teman-teman. Ini sangat fatal sekali ya. Ini fatal ya. Jadi ini harus kita melihat betul-betul ya. Apakah tidak ada kendala di bagian air radiator, karena air radiator ini berfungsi untuk menetralkan ya suhu mesin ya. Kalau air radiatornya ini sudah kehabisan, sudah tidak ada lagi ya, ini akan membahayakan mesin ya. Bahasa lain itu akan overheat ya. Dan kalau sudah sempat terjadi seperti itu, biaya perbaikan atau servis mesinnya itu bukan hanya jutaan lagi, bisa puluhan juta ya teman-teman. Maka kita harus rutin ya melihat bagian mesin ya, kita melihat aki ya masih aman ya, ini masih berwarna biru. Ini ada di sini petunjuk ya. Kalau di sini berwarna merah ya, ini berubah menjadi warna merah yang di sini ini. Nah, ini ada dikasih keterangan di sini. Kalau dia berwarna merah di sini ya, berarti harus ditambahkan air aki ya. Nah, berarti aki ini sudah mau habis
air akinya. Kalau dia kurang strum, ya, dia ini, ya ini. Muncul di sini teman-teman, ya, ini sini. Nah, kemudian kalau di sini ya, ini ya dikasih berwarna biru. Di sini berwarna biru berarti akinya ini masih bagus. Nah, di sini ada tulisan ya, bagus ya. Oke, lanjut kita mengecek oli mesin. Ya, ini masih aman ya. Masih aman. Ini kalau udah kehabisan itu ada minimal ya, ada garis-garis ya. Ada garis minimal banyaknya oli, kemudian kalau full ya. Oli masih aman, masih belum habis ya. Dan ini sudah mau diganti juga ini oli mesin ini ya, karena udah mulai ini tidak kental ya. Karena memang udah ya, sudah waktunya mau diganti ya. Kemudian ya kita ngecek yang lain-lainnya, apakah baut-bautnya kelistrikan tidak ada yang lepas, tidak ada yang rusak, tidak ada yang digigit tikus. Kalau kita parkir di tempat garasi mobil, biasanya itu tikus masuk di bagian mesin ini ya. Ya, jangan sampai nanti kalau kita sudah membawa mobil ini jalan, apalagi kalau kita jalan jauh, itu ya akan membahayakan ya diri kita ya. Oke, kita sudah memastikan ini juga air wiper ya, harus dipastikan harus masih ada ya. Ini udah saya isi full ya. Sudah saya isi full. Jangan sampai lewat ada itu takaran ya. Sudah diberi petunjuk, tidak boleh lewat dari garis yang itu yang sudah ditentukan ya. Oke, kita lanjut ya di bagian yang lain. Oke, selain itu kita mengecek juga bagian kaki-kaki ya. Ini kalau kita mengecek bagian kaki-kaki ya, mulai dari ini roda depan masih adakah angin ya. Kemudian biasanya kita harus menggunakan dongkrak ya, mengecek kaki-kaki bagian manual ya. Tempat dongkrak ini di sini ya. Kita angkat, nanti kita lihat nih roda depan maupun roda bagian belakang apakah goyang, apakah ada masalah atau kendala ya. Kalau tidak mau repot, bisa kita bawa ke bengkel mobil untuk mereka ngecek ya. Mereka lebih tahu dan profesional ya bagian itu ya. Apalagi kalau kita mau
jalan jauh, itu harus dipastikan kita harus mengecek bagian kaki-kaki ya. Nah, kita pastikan ya, itu baut-bautnya juga kita ngecek apakah sudah longgar ya. Jangan sampai lepas ya, bahaya itu ya. Ya. Oke teman-teman, kalau sudah kita pastikan, kita ngecek bagian kaki-kaki, ya barulah kita panaskan mobilnya. Kita panaskan mesin. Oke, kita panaskan mesin mobilnya ya. Nah, ikuti ya. Jangan di skip ya teman-teman, agar tidak ketinggalan cara-cara menghidupkan mesin ya mobil. Pertama teman-teman, ini kan posisi kunci kita masukkan ya, masih di posisi lock. Kemudian kita putar sekali ke arah jarum kanan di tulisan ACC. Sekali itu sudah ACC. Kemudian ada tulisan on. Ya, kita putar di posisi on. Ya, itu layar di bagian depan ya. Indikatornya sudah pada nyala ya. Nah, berarti mobil sudah siap dihidupkan ya. Baru kita start. Putar sekali pelan-pelan, nanti dilepas kembali di posisi on lagi ya. Ya. Mobil sudah hidup. Nah, kalau sudah hidup, yang lain-lain ini tadi lampu-lampu indikator yang lain tadi itu hilang. Ya. Kenapa masih sisa satu lagi? Ini lampu rem tangan, bahwa rem tangan masih terpasang karena kita masih di tempat parkiran di garasi mobil ya. Ini ya udah terpasang. Baru kita lepas ini kalau kita mau jalan ya. Ya. Nah, oke, kemudian teman-teman, supaya mesin mobil ini panas ya, kita ikuti terus langkah-langkah yang benar ya. Nah, cara-cara yang lain tuh supaya mesin mobil itu cepat panas, dia menekan pedal gas atau dikocok-kocok pedal gasnya. Itu tidak dianjurkan, tidak boleh, itu salah ya. Ya, tidak boleh ditekan ya, diinjak pedal gas. Itu tidak boleh, itu cara yang salah. Nah, yang benar adalah kita membiarin saja ya, karena mobil sudah hidup, ya kita biarin saja panas. Ya, tanda-tanda nih kalau sudah mobil itu atau mesinnya sudah panas, ini jarum RPM yang di sebelah kiri ini ya. Ya, ini kan ada tulisan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini 0 ini dari 0 sampai ke 1000 cc ya.
ya, dari 100 sampai ke 1000 cc, ini 200 cc, 300, 400, 500, 600, 700 cc ya. Nah, kan di ini kan kita masih baru mau baru saja kita hidupkan ya mesin. Ya, ini nanti kalau baru kita hidupkan itu tidak langsung turun ke bawah, di bawah 1000 cc ini ya. Nanti jarum RPM ini turun pelan-pelan ya. Dan itu pun tergantung teman-teman ya, kondisi cuaca di daerah kita masing-masing ya. Kalau suhunya dingin berarti agak lambat ya, ya turun. Kalau dia suhu panas di daerah kita cepat juga ini ya, turun. Nah ini sudah mulai turun ya, sudah mau mendekati jarum yang 1000 cc ya. Nanti kalau mobil itu mesinnya sudah panas, tanda-tandanya dia melewati turun ya ke bawah di 1000 cc ini. Dia mentok di antara ya 750 atau 800 cc ya, dia turun nanti. Berarti mesin mobil sudah panas dan sudah siap kita bawa mobil jalan ya. Nah, ini sekali lagi teman-teman, ini adalah tutorial ini adalah seputaran mobil manual ya, teman-teman. Karena mobil yang saya punya ini mobil manual, mobil Avanza ya. Oke teman-teman ya, demikian tutorial yang saya bagikan, dan mohon untuk dukungannya supaya channel saya ini bisa berkembang, di subscribe, di like, bila berkenan di share, supaya banyak yang menonton sehingga channel Bang Laus ini bisa berkembang. Mohon untuk dukungannya teman-teman, karena memang kita sebagai umat manusia harus saling tolong menolong ya, saling membantu ya. Oke teman-teman, demikian yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.